Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua Bang Habib di channel ini. Sekarang gua lagi sama Mas Amil. Mila Caniago. Jangan lupa di subscribe. Di follow ding, follow. Oh, di follow. Dilarisi bakso acinya. Ownernya ini. Ownernya ini. Ojo mbok rekam. Oke, jadi melanjutkan sih. Sebenarnya udah berselang waktu lama, beberapa minggu, mungkin bulan karena pandemi kemarin heboh banget, jadi nggak sempet untuk bercengkrama atau menelusuri lebih dalam atau investigasi ya. Yes. Bulan puasa ya sekarang ya. Bulan puasa ya, kita tahu bulan puasa bulan suci yang dimana makhluk seperti itu akan dikerangkeng lagi, ya kan, nggak bisa kemana-mana. Dan ini kita sudah mengkerangkeng juga. Mengkerangkengnya udah lama sebenarnya. Ya, cuman nunggu waktu yang tepat buat bercengkrama lagi. Kalau jodoh kan emang nggak kemana, kita pasti ketemu waktu yang pas gitulah. Ya sih, cocok. Iya bener, sekarang bulan Ramadan, jadi ada yang bilang jin dan setan dibelenggu ya Mas? Benar sekali. Itu sebenarnya secara harfiah bukan di kerangkeng atau dibelenggu itu, cuman kayak pergerakannya atau diperintahkan untuk tidak mengganggu atau menghasut manusia yang muka bumi, khususnya muslim di bulan Ramadan. Apalagi kalau yang puasa, atau kan kalau pagi sahur terus puasa, terus buka puasa, terawih, sahur lagi, buka puasa, terawih itu apa? Ngaji tadarusan. Kan itu nggak ada istilahnya, nggak ada selah buat para jin dan setan itu buat membisiki atau mengganggu manusia. Iya benar. Ya itu. Jadi secara harfiah dibelenggu atau itu bukan dibelenggu itu, tapi iya bukan dikerangkeng, karena kalaupun dikerangkeng ini sebenarnya banyak yang masih berkeliaran tuh. Banyak sekali kalau aku lihat itu banyak. Rasain itu pasti ada, cuman mereka kayak slow down gitu loh. Tidak ada aktivitas yang ekstrim sekali kayak gitulah. Work from home mereka sekarang. Semua ini lagi ya. Work from home. Oke. Jadi lanjutan dari yang ular di bawah jembatan yang nyari tumbal. Waktu itu kan bosnya datang. Nah, ini bosnya berselang sehari 2 hari ya, bosnya datengin gua, nantangin lah. Dan sekarang bosnya ada di sini. Ini gembok biasa sih, tapi udah tak doain. Kenapa digembok? Sebenarnya mau cari botol kaca. Itu nggak ada. Seadanya apa ya? Kacanya udah dibeli sama orang-orang untuk hand sanitizer, jadi susah nyarinya sekarang. Kan? Iya, botol kaca dipakai buat hand sanitizer. Jadi di rumah itu seadanya gembok lagian ini gemboknya udah berkarat, jadi nggak bisa dipakai. Jadi pakai. Coba Mas dirasain Mas. Ini sebelumnya belum tahu ya ini isinya apa ya. Coba saya rasakan. Ini yang jelas gue lihat baru pegang itu tadi ada sosok. Aku nggak tahu ini kayak hewan tapi badannya manusia. Itu bertanduk. Iya. Kemudian badannya itu kekar. Istilahnya bisa dibilang kayak telanjang dada, tapi nggak tahu bawahnya, nggak kelihatan. Dia berekor juga. Kemudian mukanya ini binatang, cuman nggak tahu ini binatang atau kambing atau kerbau atau kayak banteng kayak gitulah, sejenis itu. Kalau yang satunya ada 2 ya? Ini ada 2 ini di sini kan. Ini yang satunya aku rasain itu ada sisiknya, tapi aku nggak mau. Kayaknya ini ada sejenis reptil di dalamnya, tapi nggak tahu. Reptil. Kita tanyakan langsung aja sama Mas Habib ya. Langsung saja
ini sama Mas Habib akan diproses kayak gimana? Proses. Silakan Mas Habib. Ini langsung dimediasi aja gimana? Boleh? Mas Boleh Indra ya? gimana? Boleh, Mas Indra? Boleh, oke. Mas Indra udah boleh kan? Jadi Mas Indra ini bos saya ini. asik. Jadi apa? Yang bosnya yang ular itu dulu aja. Yang bosnya yang nyari tumbal. Karena mungkin dia menyimpan atau mempunyai informasi yang lebih jauh atau lebih dalam yang mungkin sangat penting dan nggak semua orang tahu itu ya. Semoga aja dapat. Semoga itu nanti akan menjadi ilmu buat kita semua. Nggak tahu itu nanti apa berkaitan dengan pandemi ini atau enggak, kan kita juga nggak tahu ya kan. Tapi yang jelas berkaitan dengan tumbal Ya. dan feelingnya itu sama mata satu. Oh gitu ya. Heeh. Oke, kita lihat. Jelasnya kita tanya aja nih. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini apa yang dibicarakan atau dikatakan, diungkapkan oleh jin itu jangan dipercaya 100% ya. Cukup dijadikan wawasan atau referensi aja. Ambil yang positif. Ya, ambil positifnya ya. Jangan dipercaya 100%. Oke, kita mulai langsung mediasi. Buka sih. Sekarang proses pemagaran area ini supaya nggak dimasuki atau terkontaminasi oleh energi yang lain. Mau mikir. Oke, kita langsung aja ya. Los nih.
Assalamualaikum. Bisa ngomong? Bisa. Bisa. Biar lebih jelas ya. Agak tegak. Siapa ini? Siapa ini? Di gembok itu. Di apa? Di gembok itu. Di gembok. Ya. Kamu yang bosnya ular yang apa nyari tumbal itu? Iya. Namamu siapa? Hah? Aram. Arem. Harem. Harem ya. Kamu dari mana? Luar Indo. Di Indonesia? Iya. Pernah di Indonesia di mana tempatmu? Hah? Nggak mau ngomong? Temenmu banyak di sana ya? Ifrit semua. Iya. Apa ya? Ini apa? Energinya dia lumayan. Jadi gua megang ini aja agak gemeter dikit ya. Tapi udah dilemahkan. Oke, kamu bertugasnya di Indonesia. Yang merintahin langsung siapa? Sama bos saya. Bosmu siapa? Jangan manggil. Jangan manggil. Hah? Bos saya yang ada di dunia ini. Ada di dunia. Ya. Iblis. Kamu pernah sering ketemu sama dia? Kayak apa? Lapor gitu ya? Ya. Yang seperti itu. Yang kamu laporin apa? Mengganggu manusia di dunia ini. Kenapa? Bahwa saya berhasil mengganggu manusia di bumi ini. Oke. Jadi yang dilaporkan dia berhasil menguasai mengganggu manusia yang ada di bumi. Khususnya di Indonesia kamu wilayahmu mana aja? Selain di Madiun. Di Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, wilayahmu Jawa Timur. Tapi kamu nggak kerja sendiri? Enggak ya? Pangkatmu ini pangkat apaan? Kalau dalam tataran anak buahnya iblis? Nggak tahu. Saya yang menyuruh. Hah? Saya yang menyuruh teman-teman untuk mengganggu manusia. Siapa yang datang? Temanmu. Kamu manggil temanmu tuh? Iya. Dia di sana. Dia di sana. Nggak berani dekat. Dia hanya berdiri membawa tongkat. Apa? Dia hanya berdiri membawa tongkat. Oh, dia berdiri membawa tongkat. Dia ngawasin kan? Dia atasanmu apa temenmu apa atasanmu? Anak buah saya. Oh, anak buahmu. Ya. Oh, kamu lebih tinggi dari dia ya berarti. Terus kamu di dalam gembok itu ngapain? Terkunci. Rasanya gimana? Panas. Panas Ya. di seluruh tubuh. Sekarang masih panas. Lah kamu jin dari api loh kok panas. Ada ayat-ayatnya. Apa? Ada ayat-ayatnya. Ada ayat-ayatnya.
Tangan kakimu nggak dirantai. Hah? Nggak. Masa? Saya hanya bisa begini aja. Kamu hanya bisa? Saya hanya bisa begini saja. Begini. Nggak ada rantai ini. Ada toh? Pergelangan saya. Di sini? Di sini enggak? Nggak ada. Di kaki? Sebelah kiri. Sebelah kiri? Ya, Berat? berat sekali. Ada apa toh kok berat? Ada ayat-ayat itu tadi. Mau tak bebasin enggak? Hah? Ya, Mau. Syaratnya masuk Islam, terus nggak boleh ganggu manusia lagi. Gimana? Hah? Nggak mau. Berarti kamu tak gembok, tak kunci terus loh. Nanti tak tunjukin. Apa? Kamu agamanya apa? Punya agama nggak? Nggak punya tuh? nggak ada. Nggak ada tuh. Lah iya, Islam mah enak. Namamu siapa tadi? Harem. Harem ya. Rem. Wujudmu seperti apa? Ini dulu kamu nakutin dengan wujud besar ya? Sekarang kecil tuh. Berapa? 1 meter. Kecil sekali. Kecil sekali. Segini ya? Segini tuh. Terus kamu dapat kekuatan buat merubah wujud atau memperbesar kekuatanmu itu dari mana? Ketakutan manusia. Apa? Ketakutan manusia. Oh, dari ketakutan manusia. Ya. Oke. Jadi sebenarnya ini jin ifrit ini wujudnya kecil segini. Jadi dia bisa merubah wujudnya dan menambah kekuatannya itu sampai gede banget, pokoknya setiang atau sepohon itu. Jadi cengkeramannya itu kalau dia berubah bisa sebadan manusia ini, sebadannya dia. Itu dia dapat kekuatan dari hasil dari ganggu atau ketakutan manusia, betul ya? Umur berapa? 1200 tahun. 1200. Muda ya? Heeh. Beneran nggak bohong? Nggak bohong ya? 1200 tahun. Berarti kalau seumur anak manusia berapa ya? 1200. 1 tahun. Iya. Berapa? 10 tahun ya? Orang dewasa. Hah? Seperti orang dewasa. Seperti orang dewasa. Remaja. Heeh. Mas Tai, anak-anak mau jadi orang dewasa gitu kan, kayak jadi orang gede kan. Terus umur 1200 tahun kan yang ular itu salah satu anak buahmu itu. Kamu punya anak buah berapa yang kamu sebar untuk nyari tumbal? Banyak. Tidak bisa saya beritahukan. Hah? Tidak bisa saya beritahukan. Tidak bisa. Jumlahnya nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa dihitung apa karena terlalu banyak? Tidak saya beritahu. Tidak, kamu rahasiakan. Kamu pernah apa ya? Kamu ketemu iblis dikasih apa? Darah. Darah. Ya. Darah siapa? Darah dari mereka-mereka yang jadi tumbal. Oh iya iya iya. Ntar ada motor lewat. Oke.
Jadi dia sama iblis dikasih darah dari mereka yang jadi tumbal. Apalagi? Itu saja. Itu saja. Kamu nggak pernah duduk di singgasananya? Nggak pernah. Kalah sama yang lain. Hah. Itu yang bisa duduk di singgasananya itu yang udah ngapain? Mereka yang sudah membawa tumbal yang banyak. Mereka yang sudah membawa tumbal yang banyak. Ya, Berapa? berjuta-juta Berjuta-juta. jiwa. Oh gitu ya. Berjuta-juta jiwa. Ini badanmu panas loh. Mau tak dinginkan? Mau. Udah dingin belum? Udah dingin. Mau masuk Islam? Iya. Kenapa? Apa yang kamu lihat? Tenang. Coba dengerin ya. Allahu nur samawati wal ard. 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 Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu nur samawati wal ard. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu nur samawati wal ard. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu rasakan? Cahaya. Cahaya. Di mana? Di depan mataku. Di depan mata. Terus badanmu Bersinar. bersinar. Apalagi yang kamu rasakan? Tenang. Mau masuk Islam? Panggil semua anak buahmu. Rantaimu tak copot sih. Udah hilang. Udah hilang toh? Hah? Panggil semua anak buahmu. Ajak masuk Islam semua kalau mau. Udah? Udah semua. Prajurit-prajuritmu, anak buahmu semua. Udah. Saya masuk Islam semua. Ayo. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang kamu rasakan? Dingin. Ya. Tenang. Ya. Bercahaya. Baca lengkap ya. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Anak buahmu udah semua. Setelah ini kamu mau kemana?
Lebih baik dari ini. Yang baik ya. Jangan tumbal-tumbalan lagi ya. Kamu udah Islam sekarang. Terus apa ya? Ya kamu belajar Islam yang baik ya. Nanti ikut sama guruku. Tahu toh? Tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Masjidku tahu, masjid rumah. Nah, ini. Nah, kamu nanti di situ dulu. Terus belajar sama guruku ini. Kelihatan? Kelihatan ya? Udah tahu ya? Jadi semua yang buruk-buruk, semua yang kamu lakukan sebelumnya, dosa-dosamu apa aja tuh dulu? Tumbal. Terus Menjerumuskan manusia. menjerumuskan manusia, apa lagi? Menghasut mereka menjadi jahat. Ya, itu aja. Itu aja. Yang ular itu udah Islam belum? Iya, masa udah? Sama anak buahnya dia. Ya sebentar dia ikut kamu ya. Beneran ada di sini yang ular itu? Nah, di mana? Coba kamu tunjuk. Oh, di sana ya. Ya wis gitu ya. Kamu sudah Islam, belajar Islam yang baik. Semua yang kamu lakukan, keburukan yang sebelumnya, kamu jangan dilakukan lagi. Sekarang rasanya gimana? Dingin. Di mana? Kalau kamu rasakan di tubuhmu? Di telapak tangan. Di telapak tangan. Sini enggak? Situ juga tenang. Sini? Ya. Terus yang di sini apa nih? Kamu di sini juga tuh kemarin? Yang ini siapa? Ular, si ular. Hah? Ular. Ular? Ya. Masa ular? Ya. Coba kamu lihat, kamu pegang. Jatuh. Ular. Dari mana dia? Anak buahku dia. Hah? Anak buahku. Oh, anak buahmu. Ya. Mosok. Ya. Tapi masih di sini. Harimau. Harimau. Ya. Bukan. Dia bisa berubah-berubah ya? Ya. Iya. Dia bisa berubah-berubah ya? Ya. Bukan anak buahmu toh? Coba tak tunjukin. Hah? Dia bisa menjelma jadi apa aja. Dia bisa menjelma jadi apa aja. Ya. Kamu pun juga dibohongi toh sama dia. Ya. Dia nyamar jadi anak buahmu. Ya. Oh, tak kasih tahu. Kelihatan aslinya? Seseorang pakai baju putih. Seseorang Pakai baju putih. berubah lagi. Ya. Jadi apa? Dia memiliki sayap. Memiliki sayap. Ya. Sayapnya apa? Hitam. Ya. Sayapnya hitam. Ya. Tingginya seberapa? Seperti gedung. Seperti gedung. Ya. Tingginya segedung. Ya. Dari mana? Bisa ngobrol nggak kamu?
Enggak. Dia lebih tinggi dari kamu ya? Heeh. Dia iblis. Dia iblis. Ya. Masa iblis? Ya. Bukan. Nek iblis nggak mungkin turun tangan langsung. Bawahannya iblis. Iya kan? Tanduk. Berkepala tanduk. Ya. Kepalanya apa? Kambing. Kambing. Kepala kambing punya sayap kelelawar hitam. Ya. Heeh. Kakinya kambing. Ya. Punya ekor. Ya. Senjatanya apa? Senjatanya Trisula. Trisula. Ya. Tingginya segedung. Ya. Dari Indonesia bukan? Bukan ya? Bukan ya? Kamu tahu bahasanya dia? Enggak. Bukan, enggak tahu bahasanya ya? Tidak bisa Tapi mengartikannya. tidak bisa mengartikannya. Ya. Bener berarti. Kayak gitu aja sih. Berarti ini jauh lebih tinggi dari kamu. Heeh. Langsung kaki tangannya iblis ya. Sampai kamu bisa bilang kalau dia iblis. Oke. Oke. Ada yang mau kamu sampaikan atau kamu mau tanyakan sama saya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Allah itu siapa? Tuhanku. Allah itu siapa? Tuhanku. Tuhanmu ya. Ya. Nabimu siapa? Muhammad. Oke. Kayak gitu aja ya, nggak ada yang mau ditanyakan, bener? Tidak ada. Oke. Keluar ya habis ini ya. Ajak semua anak buahmu ya. Bisa keluar sendiri apa tak keluarin? Keluar sendiri saja. Ya wis, monggo. Monggo, keluar sendiri. Wis metu ya? Sik. Kombinen sik. Kombinen sik. Duh. Anak tuh. Iki lho antok mana anak buaya teko ya. Sopo iki? Oh iya nya. Sing akeh kombinen sing akeh. Ada enggak? Sebelah gini ngeten. Ya begitulah. Inframe kabeh ya, ya. Ora isin kabeh. Oh. Ya jadi apa ya? Keluar sendiri dia, nggak perlu dikeluarin. Tapi awakmu rasanya apa? Ingat tangan abot ngene nya, Bang. Tangan kiwa abot. Heeh. Dek mau cerita ngomongnya Sing kene nek gondali, sing kene heeh, dikerangkeng di gitu. kerangkeng di apa di ranting ngono ya. Kowe ngerti ngene lho. Oh dengan. Ben gak ngale. Oh, heeh. Jadi dia bilangnya tangan kiri sama kaki kiri yang di apa di rantai baterainya entek. Oke, kita lanjut. Tadi baterainya habis. Jadi lucu. Gimana, Bos? Indra, bos saya. Bosnya Bakso Aci. Heeh. Bosnya. Tadi gimana rasanya, Mas? Lanjut aku ya tadi ya kayaknya. Iya. Jadi emang dia ceritanya emang aku ngunci dia di sini emang tak
tak rantai gitu biar apa ya? Ya biar nggak bisa lari atau dia tersiksa. Terus yang dirasain tadi kayak tangannya gini ya Mas, gini ya, mau ngangkat berat ya. Berat. Kayak apa ya, ditahan, dia mau Ngangkat nggak bisa. ngangkat nggak bisa, jadi tangan sama kakinya itu dirantai. Dan sebelah kanan tuh kayak ada yang gimana, kayak disegel, dipegangin gini, mau berdiri dipegangin gini, jadi nggak bisa berdiri seperti itu. Oh iya. Jadi ngomongnya kamu tuh di rantai kok berat, kenapa kok dirantai, terus ada ayat-ayat di sini jadi saya nggak bisa apa namanya, nggak bisa gerak dan terkunci. Terus apa lagi Mas? Ya mungkin dia akan bertobat di jalannya kembali ya kan. Udah diislamkan, moga-moga aja bulan puasa ini, bulan puasa ya, di bulan puasa ya menjadi muslim yang baik lah, belajar agama yang baik. Kita tidak, istilahnya gimana ya, kita tidak mencari hantu untuk dipermainkan, tapi kita mencari suatu cerita dari mereka untuk kita pelajari lagi, ambil sisi positifnya juga. Baiknya gimana kita hidup di dunia ini, seperti itu aja sih. Lebih banyak kita berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa, karena makhluknya itu banyak di dunia ini, enggak ya, makhluknya banyak. Enggak, kalau yang kita ketahui ya jin manusia, malaikat, jin manusia, itu doang sih yang meskipun rumput hewan itu juga makhluknya juga ya. Ya, seperti itu. Dan masih ada makhluk-makhluk yang lain yang menjadi itu sirnya Allah, rahasianya Allah. Rahasianya Allah, seperti itu. Mungkin ya kiamat sudah mulai dekat dengan adanya pandemi ini ya kan. Bos Indra, gimana? Pandemi ini. Jin-jin setan juga Pak cari tumbal semua ya. Ya mulai udah apa ya, makin banyak lah. Apalagi yang di Ring Road ini kan, kita cerita masalah Ring Road. Ring Road kan mulai dari awal dia pembangunan sampai akhir tuh saya ngikutin semua itu ya, berawal dari satu orang yang mati di situ karena terserempet kereta ya waktu itu ya. Terserempet kereta itu. Meskipun sebelumnya mungkin zaman dulu itu udah banyak juga karena pembangunan itu semakin sama penjajahan. Ya, sama penjajahan G30 SPKI itu kan. Udah Belanda juga banyak pembantaian, bukan lebih banyak di itu Monumen Kresek. Oh ya, Monumen Kresek. Monumen Kresek itu mungkin lebih ngeri lagi. Itu sunyi kalau di sana kalau malam hari. Tapi kalian akan mendengarkan sesuatu yang aneh-aneh di sana. Nggak berani saya ke sana. Energinya terlalu kuat. Kalau badannya rasanya gimana Mas Adi? Panas atau biasa aja? Awalnya separuh yang sebelah kiri ini panas, ya kan. Sampai berkeringat. Berkeringat. Ya, setelah diislamkan mungkin tadi tangan mulai dingin. Mungkin Mas Indra tadi megang ya, udah merasakan sendiri ya tangannya. Tangannya gimana Mas? Dingin pol. Wih, mantap. Dingin pol. Ya, kayak es tuh ya. Terus. Ya, sehabis itu kan mereka juga mengumpulkan anak buahnya kembali untuk jadikan Islam ya kan. Termasuk yang ular di bawah Ring Road. Cuman yang iblis itu masih ada di situ. Ini berbahaya. Jadi dia nggak tahu, nggak bisa ngajak atau nggak bisa ngajak ngobrol, dia nggak tahu dan nggak kenal juga ya. Karena entuk kan dia iki teko dhewe. Nekoni koncoku bareng. Oh, alah sing ning Jakarta yo. Iya. Oh. Ini ceritanya aneh tapi unik loh. Sebelumnya udah gue ceritain di video sebelumnya yang kualitasnya jelek tapi portrait itu ceritanya ada di situ. Inti ceritanya ya. Dan ya itulah pokoknya. Oke. Itu kalau nggak salah yang di langit juga itu ada fenomena di langit itu. Apa tuh? Apa ya, gambar atau apa ya? Oh bukan, beda lagi. Nek yang itu Sabdo Palon. yang Semar. Oh iya. Oke. Yang fenomena langit itu sendiri lagi. Ini sendiri lagi. Nek yang itu yang Jawa, di Jawa. Di Jawa, Jawa Barat atau Jawa? Ya Jawa, wilayah Jawa ini. Jawa. Okay. Kalau tahu sejarahnya mungkin
Syekh Subakir itu loh, Syekh Subakir yang sama Sabdo Palon melakukan perjanjian untuk mensiarkan Islam di Pulau Jawa. Yaitu jadi bisa dibilang yang bab apa ya? Ya sekalian cari sendirilah nanti. Atau kalian bisa tanya di komen atau gua jawab sekalian ya. Ya enggak, intinya tak jawab deh. Ini masnya belum tahu Sabdo Palon. Wah, saya belum tahu. Oh, Karena belum saya baru hari ini tadi mempelajari tentang kerajaan apa tadi itu? Sumedang Larang dengan kerajaan Sunda ini apa? Sunda Pajajaran. Nah, sama Pajajaran. Ini apa namanya? Nek ini beda. Nek yang yang kamu tanyakan soal itu. apa fenomena awan itu bentuknya seperti, kalau mungkin orang-orang kenalnya dengan sebutan Ki Semar atau yang Semar ya. Nah, yang Semar. Tapi sebutannya sebenarnya banyak, tapi saya lebih mengenalnya Sabdo Palon. Sabdo Palon itu yang istilahnya pamomong tanah Jawa. Pamomong tanah Jawa. Jadi sebelum Islam masuk, beliau itu udah ada. Ini cerita tentang masuknya Islam ke cerita Pulau Jawa. tentang cerita masuknya Islam Pulau Jawa. Oke, nanti lebih cari lagi di Google Dan lagi mempelajari tentang Sunda. Banyak versi sih, tapi sebenarnya Sabdo Palon itu jin yang paling kuat di tanah Jawa. Karena sempet ada bukan sempet, emang ceritanya sejarahnya bertarung adu ilmu dan akhirnya melakukan perjanjian dengan Syekh Subakir. Syekh Subakir itu sebelumnya kan ada Islam mencoba masuk ke Jawa itu dengan perdagangan dan lain-lain, budaya perdagangan, tapi kan kayak wayang sembarang gitu. Kayak gagal gitu loh. Karena ada di Jawa ini terkental dengan animismenya atau mistisnya kan. Nah, kemudian datang Syekh Subakir, akhirnya bertarung itu di Gunung Tidar. Ya, kalau Gunung Tidar. Di Gunung Tidar, akhirnya melakukan perjanjian yang wong Jawa aja ilang Jawane, terus atau orang Jawa ya. Intinya jangan meninggalkan budaya, meninggalkan Jawanya. Terus kalau membangun masjid, luarannya luaran Hindu, dindingnya pagernya itu Hindu, tapi bangunan dalamnya masjid. Seperti masjid kuno kayak gitu. Nah, itu salah satu perjanjian dari Syekh Subakir. Kayak gitu ya. Tapi mulai zaman Wali Songo berarti itu. sebelum Wali Songo, jauh sebelum Wali Songo. Nah, iya. Ya itu sebelum Jawa. Kalau diceritain di sini panjang. Aku Baca buku enggak. Dari? Iya sih, ada buku, ada artikel, banyak versinya juga. Terus ada vlogku juga yang langsung di Gunung Tidar. Nanti kalian lihat aja di situ, mungkin lebih lengkap aku bahasnya. Oke. Itu aja sih. Terus apa mana ya? Nah, terus tadi sosok-sosoknya yang Mbok lihat apa, Mas? Yang pertama itu ya nggak tahu, ada orang di situ pakai tongkat biasa. Itu mungkin orang kepercayaannya dia. Mungkin dia berdiri di pojokan ngadepnya sini, ya kan? Dia cuman memegang tongkat itu. Yang pertama itu nggak tahu wajahnya. Kemudian yang di sebelah sana itu ada istilahnya perempuan sih, nggak tahu dia, pokoknya bersisik, nggak tahu itu siluman ular atau bukan, nggak tahu. Yang ketiga yang ada di kelompok ini ikut jadi ngerasain juga berubah-ubah. Awalnya dia bilang ular, terus macan, terus kemudian berubah jadi iblis, jadi orang putih orang putih setelah ngomong iblis tadi, sebelum ngomong iblis jadi orang putih dulu. Kemudian jadi sayap hitam itu, kemudian kepalanya kambing dan bertanduk. Itu baru kelihatan setelah beberapa kali menebak. Tapi kerasannya banyak nggak yang datang? Penuh lah ini teman-teman semua nih, penuh.
Pas melek lu kaget iki sapa iki. Seperti itulah. Jadi kita nggak bisa memprediksi apa gimana ya, sosok atau makhluk itu dia akan menyerupai sesuatu yang kita takuti. Katakanlah pocong di Jawa itu ada, tapi setiap orang itu akan takut dengan sosok. Seumpama saya takut dengan sosok pocong, nah mungkin pocong akan muncul di Kalimantan atau di luar negeri. Karena makhluk itu akan menyerupai, bisa berubah-ubah sesuai yang kita takuti. Kita takut pocong, dia akan berubah jadi pocong. Takut falak jadi falak. Nah, jadi falak. Lanjut Ya, dari bisa berubah-ubah tadi. Berubah-ubah. Jadi kalau kita takut sesuatu, ya pikirkanlah hal yang menyenangkan. Apa kayak jadi wah, takut nih sama pocong. Anggap aja itu permen dibungkusin atau apa. Jadi lucu ya dia nanti. Jumping candy ya kan. Jadi kayak kan pocong putih ya, nanti jadi pelangi gitu ya. Bisa kayak cikua juga bisa ya. Bisa kayak cikua juga bisa. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh, seperti itu aja. Itu. Terus bahas berubah-ubah itu tadi ya. Apa ya? Kan bisa berubah berbagai macam sosok. Jadi emang jin ini yang memiliki kemampuan itu, punya kemampuan itu untuk berubah menjadi apapun atau sosok apapun untuk menipu, untuk menghasut manusia. Dia pun bisa berubah jadi sosok-sosok orang soleh yang kita kenal. Misalkan berubah jadi syekh, berubah jadi wali siapa gitu bisa. Kalau di Al-Quran atau Al-Quran dijelaskan jin itu bisa berubah menjadi apapun kecuali Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, jadi itu. Kalau kalian misalkan apa ya, dapat wangsit atau ikut perguruan atau apa ya, kebatinan apalah, bisa mendatangkan wali ini. Nah, tunggu dulu, itu siapa? Bukan jiwanya, tapi itu adalah sosok jin yang menyerupai. Sosok jin yang menyerupai itu. Kalau jiwanya dia pasti tidak akan nongol. Seperti itu. Jadi lebih berhati-hati lagi, khususnya yang sering apa ya, mainan demit ya, mainan klenik, mistis. Mungkin kalian nggak tahu ya, mungkin balutannya itu balutan luarnya Islam gitu. Ada ayat-ayatnya, tapi kalian nggak tahu dalamnya seperti apa, karena itu kayak sistem jualannya biar laku, sistem jualannya biar laku. Jadi itu. Terus apa lagi? Yo, intinya tadi jin bisa berubah menjadi apapun kecuali Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan kalaupun menyerupai orang soleh itu pasti ada maksud tertentu, atau kalau benar-benar orang soleh ya, ada amalan tertentu yang harus diamalkan. Misalkan tahajud 41 hari. Jin itu juga bisa tahajud. Oh ya, jin bisa tahajud. Enggak, tapi kalau dengan amalan yang mungkin bersanad atau bisa dipertanggungjawabkan, mungkin bisa ketemu beneran. Dan perlu dikaji lagi atau ditanyakan lagi. Kalau makanya kan kalau gini kan perlu banget punya guru toh. Karena ada istilah orang yang belajar tanpa guru itu gurunya setan. Itu kalian tidak akan bisa membedakan manusia dan setan. Anak indigo pun yang benar-benar bisa ngelihat nyata kayak bentuk banget gitu ya, itu juga sebenarnya dia mungkin dibohongi, dari budaya visualisasinya dibohongi karena mayoritas besar indigo punya keturunan ada leluhur, ada faktor ilmu, ada faktor lain-lain banyak yang membuat dia bisa melihat itu. Nah, visualisasinya itu
ada dua faktor yang dibohongi dari dalam, terus dibohongi dari luar. Dari luar. Jadi yang dalam ini membohongi visualisasinya, yang luar juga bisa berubah bentuk seperti itu. Kalau masalah makhluk dan bentuk itu, kalau dari pengalaman pribadi sih, saya lebih ke ini apa namanya, mimpi, dalam mimpi. Oh, mimpi. Mimpi itu kalau seumpama ada sanak saudara kita yang sudah meninggal dan muncul di mimpi kita, dia di situ bila dia tidak berbicara, kita cuma melihat aja nih sosoknya, oh ini nenek atau kakek. Kita ngelihat aja maksudnya dia apa, itu sudah langsung ke batin kita, itu paham, oh ini orangnya mintanya kayak gini. Feelnya kayak tanpa ngomong pun bisa ya, itu masih bisa antara itu jin dan itu memang jiwanya untuk istilahnya menyampaikan sesuatu yang belum tersampaikan waktu hidup. Jadi seperti itu kalau aku ngerasa, karena berulang kali dimimpiin sama ya ada makhluk, ada memang keluarga yang sudah meninggal itu banyak, dan itu awalnya takut, asli takut karena tidak ada guru seperti yang Mas bilang tadi. Nggak ada guru, akhirnya lama-lama terbiasa dan tahu kalau itu memang apa namanya, dia cuma ingin menyampaikan sesuatu. Dan itu ya kalau bisa kita melaksanakannya, kalau enggak ya kita doakan aja. Gitu aja kan, kirim doa baik aja. Kirim Al-Fatihah. Apa mau ngirim suki? Ngirim suki. Doa orang tua, Rabbi firli wali walidayya. Ya. Rabbi firli walidayya. Bukan ya? Bukan sabu jagat. Soalnya sabu jagat aja cukup. Apa tuh walidayya warahmah kamar. Oh ya, Rabbi firli walidayya warahmah kamar rabbayani shaghira, itu doa orang tua. Jadi yang namanya doa sebenarnya enggak ada putusnya, meskipun sudah meninggal orang tua atau leluhur kita sudah meninggal, namanya doa insya Allah bisa tersampaikan, karena katanya doa anak yang soleh itu bisa nyampaikan ya, bisa tidak akan putus. Ya itu aja yang perlu penutup atau yang perlu saya sampaikan di bulan suci Ramadan. Nyari ini lama loh tadi. Wah, dia tak kunci, tak penjara lama. Karena nunggu Mas Indra ini loh. Mas Indra susah banget cari. Dan aku bener-bener penasaran sama informasi atau yang dia punya. Seperti itu ya. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.